Halo dan selamat datang kembali ya di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal fokus ke satu bab yang menurut saya praktis banget dari bukunya Joel Schwartzberg, Get to the Point. Lebih spesifiknya lagi, bab 6, Stay on Point. Atau kalau kita artikan, ya tetap pada poin. Sumber kita kali ini kutipan langsung dari bab itu. Oke, misi kita nih, kita mau coba bedah bareng strategi efektifnya. Gimana caranya supaya Anda bisa terus menjaga inti pesan yang mau disampaikan? Nggak peduli deh apapun gangguannya nanti. Pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh kok jadi ngomong kemana-mana pas lagi presentasi penting? Atau mungkin malah kejebak ngeladenin pertanyaan yang sebenarnya bikin kita jauh dari tujuan awal? Nah, bab ini katanya sih punya solusinya. Oke deh, mari kita langsung aja ya. Sebenarnya nih kenapa sih kemampuan buat tetap fokus ke satu poin utama ini jadi krusial banget gitu dalam komunikasi? Gini, coba bayangin poin utama Anda itu kayak semacam kompas internal. Manfaat paling gedenya ya itu, sebagai penuntun arah. Jadi pas Anda ngerasa mulai ngelantur nih, keluar jalur, atau tiba-tiba kok kayak blank, hilang fokus, ya kayak roket lah yang agak melenceng dikit dari tujuannya. Nah, poin utama itulah yang bisa narik Anda balik ke jalur yang benar. Dia ngasih arah sama tujuan yang jelas gitu. Oke. Jadi kayak jangkar atau mungkin bintang penunjuk arah gitu ya, yang ngejaga kita tetap di jalur. Tapi gimana cara kerjanya kalau kita udah terlanjur, katakanlah tersesat nih dalam penjelasan kita sendiri. Kadang kan kita sadar udah ngelantur, tapi mau balik lagi tuh rasanya agak kikuk gitu. Nah, ini nih poin penting pertama dari bab ini. Kita perlu buang jauh-jauh anggapan kalau ngulang poin utama itu bikin bosen atau lebay. Sama sekali nggak gitu. Nggak ada batasan berapa kali Anda boleh kok ngerucuk balik ke inti pesan Anda. Audiens itu nggak akan pernah ngeluh, wah pembicaranya oke sih, tapi kok intinya diulang-ulang terus ya? Ya itu sama aja kayak ngeluh karena dikasih arahan yang jelas terus-terusan kan? Justru, pengulangan itu bantu banget pesannya biar lebih nempel. Jadi kalau Anda tiba-tiba ngerasa kayak melayang gitu ya, nggak tentu arah pas ngomong, kuncinya itu simple, segera balik ke poin utama. Pakai transisi yang sederhana aja. Buku ini ngasih beberapa contoh frasa yang efektif banget karena lugas. Misalnya, Anda bisa jeda dikit terus bilang, intinya sebenarnya adalah ini. Atau, yang paling penting di sini tuh. Atau bisa juga, jadi gagasan utama yang perlu kita pegang tuh, ini. Gampang kok. Cukup injak rem sebentar, tarik napas kalau perlu, terus langsung balik ke poin utama. Politisi itu jago banget melakukan ini. Ya karena mastiin pesan kuncinya nyampe itu emang bagian kerjaan mereka. Anggap aja ini bagian dari tugas Anda juga pas lagi komunikasi penting. Menarik konsep injak rem terus balik lagi. Kedengerannya simpel ya, tapi emang butuh kesadaran tinggi pas kita lagi ngomong. Kayaknya perlu dilatih terus nih. Tapi itu kan kalau kita sendiri ya yang tanpa sadar melenceng. Nah, gimana kalau dorongan buat keluar jalur itu datangnya dari luar? Ini yang seringkali lebih menantang kayaknya. Contohnya nih, pas diskusi panel gitu, kan ada panelis lain yang mungkin punya agenda beda. Atau wawancara TV yang agak provokatif mungkin. Atau bahkan ini sering banget kejadian nih, pas lagi makan malam sama teman atau kerabat yang wah opininya kuat banget dan terus aja nyoba ngalihin topik. Nah, di situasi kayak gini nih, kita sering ngerasa kejebak. Wah, itu situasi yang umum banget dan emang bisa bikin tertekan ya. Godaan paling besarnya itu ya pengen langsung nanggepin poin orang lain, apalagi kalau kita ngerasa, wah punya sanggahan jitu nih, atau ngerasa argumen mereka ini perlu dilurusin sekarang juga. Tapi penting banget buat sadar konsekuensinya. Makin banyak waktu dan energi kita, mental kita ya, yang kita abisin buatnya bela diri dari serangan kecil atau nganggepin poin sampingan mereka, ya makin sedikit jatah waktu yang tersisa buat nyampein poin kita sendiri. Dan ingat, kayak yang ditekankan terus di buku ini, nyampein nilai atau pesan inti Anda itu satu-satunya tugas paling penting dalam kesempatan komunikasi itu. Itu alasan Anda ada di situ. Oh, oke. Jadi ini soal prioritas waktu sama energi ya intinya. Fokus ke tujuan utama kita gitu. Tepat sekali. Dan prioritas utamanya ya nyampein pesan yang udah Anda siapin itu. Bahkan lebih jauh lagi nih, dalam konteks yang lebih formal ya, kayak panel konferensi atau wawancara media gitu, Anda kan biasanya diundang karena dianggap punya keahlian khusus di topik yang udah disepakati. Bukan diundang buat jadi ensiklopedia berjalan yang harus tahu dan bisa ngomentarin semua hal kan? Penulis buku ini malah nyaranin, kalau Anda ngerasa kok kayak ada agenda tersembunyi nih dari penanya, atau ekspektasinya melenceng jauh dari kesepakatan awal,
ada baiknya Anda evaluasi lagi deh, apa forum itu emang tepat buat Anda di kesempatan berikutnya. Intinya, lindungi fokus Anda buat nyampein nilai dari keahlian Anda itu. Oke, oke. Itu tadi kalau situasinya diskusi atau wawancara yang mungkin agak nyimpang ya. Terus, gimana kalau situasinya jadi lebih, katakanlah panas? Misalnya dalam wawancara yang rasanya benar-benar nyerang gitu. Atau pas ada serangan yang sifatnya personal banget, nyangkut keyakinan pribadi kita, afiliasi, atau hal lain lah tentang diri kita yang sebenarnya nggak ada hubungan langsung sama substansi poin yang lagi kita omongin. Situasi kayak gitu kan bisa bikin nggak nyaman banget ya dan mancing emosi juga ya. Nah, dalam situasi kayak gitu, kemampuan buat tetap pada poin ini jadi krusial banget. Kuncinya cuma satu, tolak umpan itu. Jangan kepancing buat masuk ke arena debat personal atau nggak bela diri soal hal-hal yang nggak relevan. Pegang teguh poin utama Anda, anggap aja itu kayak pelampung di tengah badai. Seringkali malah, ketika seseorang mulai nyerang Anda secara pribadi, itu justru tanda kalau mereka nggak mampu atau nggak mau ngebantah argumen substantif Anda secara adil. Jadi, anggap aja serangan personal itu sebagai validasi kalau poin Anda kuat. Dan jadikan itu alasan tambahan buat makin fokus nekenin argumen inti Anda. Argumen yang berdasarkan data, fakta, atau keahlian Anda. Buku ini nawarin beberapa teknik jembatan atau bridging yang praktis banget. Ini kayak kalimat-kalimat transisi gitu, yang bisa Anda pakai buat secara halus, tapi tegas ngembalin percakapan ke jalur yang benar. Bahkan pas lagi ngadepin argumen yang nyimpang atau serangan personal sekalipun. Misalnya nih, pas ada orang nyampein argumen lain yang sebenarnya pengen Anda tanggepin, tapi nggak mau kejebak di situ, Anda bisa akui dulu sambil tetap balik ke poin Anda. Bilang aja kayak, saya dengar kok apa yang Anda sampaikan, tapi yang jadi inti persoalan sebenarnya adalah, atau kalau mau ngoreksi persepsi yang salah, saya paham sih itu mungkin persepsi yang umum ya, tapi kenyataannya adalah, bisa juga nunjukin kompleksitasnya sambil tetap pada pendirian. Ini emang area yang punya banyak sisi ya, tapi saya tetap percaya bahwa bahkan kalau argumen lawan itu jelas-jelas keliru, Anda bisa koreksi langsung, tapi tetap nyambung ke poin Anda. Itu nggak sepenuhnya tepat ya, yang benar adalah, atau kalau pertanyaannya di luar jangkauan Anda. Saya rasa pertanyaan itu lebih pas dijawab sama ahli di bidang itu ya, tapi yang bisa saya sampaikan terkait poin utama saya adalah, nah, buat serangan personal, ini butuh ketenangan ekstra nih, tapi efektif banget. Saya ngerti ada sesuatu dari diri saya yang mungkin kurang berkenan ya buat Anda. Dan saya menyayangkan itu. Tapi yuk kita kembali ke isu yang lebih besar yang perlu kita diskusikan. Yaitu, kuncinya itu, selalu kembali ke substansi. Selalu. Oke, jadi ini tuh bukan soal menghindar atau lari dari pertanyaan sulit ya sebenarnya, tapi lebih ke melakukan pivot yang cerdas gitu. Maksudnya ngarahin fokus lagi secara strategis ke argumen inti kita yang emang kita kuasai dan relevan sama tujuan komunikasi kita. Terus apa bedanya dong sama manuver politisi yang kadang rasanya kayak ngeles atau jawab pertanyaan yang nggak ditanyain sama sekali? Itu kan suka bikin kesel ya. Nah, beda mendasarnya itu ada di substansi dan niat. Pas Anda melakukan pivot kayak yang disaranin buku ini, Anda itu kembali ke sebuah proposisi yang bermakna, yang didukung sama pengetahuan, pengalaman, atau data yang relevan sama forumnya dan keahlian Anda. Ini bukan sekedar ngulang slogan kosong, atau ngelempar isu lain, atau taktik pengalihan yang nggak bertanggung jawab gitu. Bukan itu. Ini tuh inti dari alasan kenapa Anda ada di forum itu. Anda hadir buat nyampein nilai tersebut. Buat ngasih kontribusi unik berdasarkan perspektif atau keahlian Anda. Jadi nggak perlu ngerasa bersalah atau minta maaf karena Anda berusaha ngejalanin tugas utama Anda dengan baik, yaitu mastiin poin penting Anda nyampe. Ini justru bentuk profesionalisme loh. Oke, oke, paham. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar kami? Kemampuan buat tetap pada poin kayak yang dibahas tuntas di bab 6 ini, intinya tuh soal disiplin. Disiplin buat secara sadar mempertahankan fokus pada nilai atau pesan inti yang mau Anda bagikan. Nggak peduli deh sama godaan buat ngelantur dari dalam diri sendiri atau berbagai gangguan sama upaya pengalihan fokus yang datang dari luar. Ini tentang gimana Anda megang kendali atas narasi Anda sendiri. Jadi, dari bab 6 Stay on Point ini, ada beberapa prinsip kunci nih yang bisa kita pegang erat-erat. Pertama, sadari kalau poin utama Anda itu kompas Anda. Ngulang atau ngerujuk balik ke situ tuh penting dan gak bakal bikin audiens bosen kok. Kedua, kuasai beberapa frasa transisi simpel kayak, intinya adalah,
buat narik diri Anda balik ke jalur pas mulai ngerasa melenceng. Ketiga, dan ini mungkin yang paling menantang ya, pas ngadepin tekanan dari luar, pertanyaan yang ngejebak, atau bahkan serangan personal. Gunakan jembatan transisi yang tadi kita bahas, tujuannya apa? Supaya secara tegas, tetap profesional, Anda bisa ngarahin lagi percakapan ke substansi poin Anda. Jangan biarin agenda pembicaraan Anda didikte sama orang lain. Dan yang paling mendasar dari semua ini sebenarnya adalah mindset ya. Punya keberanian dan juga keterampilan buat tetap pada poin Anda. Itu bukan wujud sikap keras kepala atau defensif yang nggak perlu. Sama sekali bukan. Sebaliknya, ini tuh cerminan dari profesionalisme, persiapan yang matang, dan keyakinan pada nilai pesan yang Anda bawa. Anda ada di sana, dalam situasi komunikasi itu kan pasti ada tujuannya. Nah, pastikan tujuan itu tercapai dengan efektif. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan mungkin direnungkan lebih lanjut. Di luar konteks presentasi formal di panggung gede atau debat panas di televisi ya, gimana caranya Anda bisa nerapin prinsip tetap pada poin ini dalam berbagai percakapan sehari-hari. Percakapan yang mungkin rasanya lebih santai tapi tetap penting. Misalnya pas rapat koordinasi mingguan sama tim Anda, atau pas lagi negosiasi penting sama klien atau mitra, atau bahkan dalam diskusi yang menentuin arah sama anggota keluarga Anda. Gimana sih cara menjaga fokus pada inti pesan itu bisa bantu memastikan tujuan komunikasi Anda dalam berbagai situasi tadi tercapai dengan lebih efektif dan efisien? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari bab 6 buku Get to the Point ini bisa ngasih Anda perspektif baru dan alat praktis buat komunikasi yang lebih fokus dan tentunya lebih berdampak ya. Sampai jumpa!